Ngobrol soal keroncong, rasanya itu hal yang harus sering kita lakukan. Karena dengan banyak kita berdiskusi, kita membicarakan keroncong, kita berharap ada satu kondisi yang lebih baik dari keroncong kita. Nah, hari ini saya sangat bersyukur karena saya akan ngobrol dengan seorang diva keroncong yang sudah lama berjuang di area keroncong, menyanyi keroncong. Mbak Tuti Mariyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Salam sejahtera untuk semua ya Pak ya. Amin. Pencinta keroncong di manapun mereka berada. Kalau lihat Mbak Tuti ini kan sudah banyak rekamannya. Seolah-olah rekaman itu sudah menjadi hal yang biasa. Lagu apapun juga banyak yang sudah dinyanyikan. Siap, siap. Nah, saya yang masih ingat terkenang Istanbul. Kasih mesra. Ternyata teman-teman semuanya, setiap penyanyi keroncong itu memiliki signature sendiri-sendiri. Iya, betul. Kalau saya bual, itu saya memang lekat dengan ingat beliau menyanyikan langgam-langgam Jawa. Iya. Tapi kalau keroncong, Gadis Mataram. Siapa itu yang berjalan? Ketika saya ingat Bu Sri Hartati, saya ingat pandangan pertama. Ada pandangan yang pertama. Mbak Tuti, ya dengan melihat bahwa geliat keroncong di berbagai daerah, rasanya kita harus optimis. Namun demikian, apakah Mbak Tuti masih menyimpan keprihatinan terhadap kondisi keroncong yang perlu bergerak lebih maju lagi, bergerak lebih pesat lagi, dan banyak karya-karya yang kita harapkan bisa bermunculan dan dikenal oleh masyarakat. Bagaimana menurut Mbak Tuti? Sebenarnya kalau dibilang prihatin sih enggak ya Pak ya. Enggak prihatin. Ya, karena senang saya dengan jawaban tidak prihatin. Berarti ada optimis ini. Kita tuh setiap insan keroncong itu kan punya cara sendiri untuk memajukannya. Tapi memang harus kita akui bahwa musik keroncong itu tidak sama dengan genre lain. Karena musik keroncong tuh spesifik ya, dia lembut, dia banyak menceritakan keindahan Indonesia. Pokoknya yang sifatnya puitis dan romantis gitu ya. Jadi kadang-kadang orang mengatakan, wah kalau nyanyi keroncong tuh berarti lagu-lagunya tuh lagu-lagu yang begitu deh katanya, yang bikin ngantuk dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya, orang-orang itu sekarang justru sedang memajukan banyak ya di antara teman-teman kita maupun pencinta hanya sekedar menyenangi aja keroncong, mereka di mana-mana berusaha untuk menampilkan keroncong itu. Jadi saya sih kalau dibilang prihatin ya memang. Prihatin apa? Artinya gini lah, yang masih menjadi catatan kita untuk harus diperbaiki dalam keroncong itu apa? Apakah musiknya kah? Apakah karena tidak banyak muncul karya-karya baru atau apa Pak? Kalau karya baru banyak Pak. Karya baru banyak. Saya kemarin mendengar sendiri bagaimana Pak Dekoko ya mengatakan bahwa keroncong tuh kadang-kadang dihargai setelah orangnya nggak ada. Ya, hampir benar juga sih. Mus Mulyadi contohnya mendapat penghargaan setelah beliaunya nggak ada, yang menerima putrinya, gitu. Terus kalau kita membuat musik-musik keroncong sekarang ini ya memang susah karena apa? Tidak dipromosikan bagaimana mereka kenal. Ya. Nah itu Mbak yang saya catat data dari Lokananta kalau tidak salah ya. Iya. Di tahun sampai tahun 80-an itu masih 140-an lagu. Tetapi di tahun 80-90-an itu tidak lebih dari 40 lagu setahun. Nah, 90 ke sini sepertinya itu belum hampir tidak ada jelas gitu. Ya. Nanti mungkin teman-teman yang tahu silakan tulis di kolom komentar itu seperti itu. Padahal banyak Pak. Padahal banyak. Tetapi siapa yang mau merekam di dunia industri? Saya sendiri ngarang sendiri, bikin musik ya teman ya bukan saya. Terus saya rekaman sendiri, biaya sendiri, saya syuting biaya sendiri. Dan kenapa saya membuat seperti itu? Karena saya nggak mau dikatakan oh keroncong tuh selesai sampai di situ.
Ya sepanjang kita mampu, kenapa enggak gitu. Ya, Ya contohnya sekarang Keroncong Tugu bikin lagu, Pesona Jiwa bikin lagu, di Jawa sana Maras Mara. Ada lagi sekarang Pak yang terbaru adalah Bapak Agus Subagio. Kami memanggil beliau tuh Pak Gustaf. Pak Gustaf. Beliau Ya, tuh ya, punya ya. aliran sendiri namanya impresif. Kalau keroncong asli itu ada four spell. Ya. Biola dulu atau flute dulu, lalu di tengah-tengahnya ada neneng, terus baru bunyi flute Flute-nya, atau biola ya, yang mana ya, yang ya. duluan ya. Nah itu four spell. Nah mereka nggak langsung ding 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 gembira gitu Ya, di depannya. Dan di tengahnya baru ting Betul. keroncong. Nanti Pak Agus Subagio ya, kalau boleh Iya. saya dikirimi contoh lagunya supaya nanti kita bisa Iya, banyak muat sekali gitu. beliau Ya. sangat produktif itu kadang-kadang seminggu senengnya kan naik gunung gitu ya. Pulang itu udah bawa 3-4 lagu. Kenapa saya katakan tadi saya tidak prihatin, tidak pesimis karena saya selama 2 bulan kemarin, 3 bulan kemarin itu saya ke daerah Jawa sana, ke Sidoarjo, ke Blitar bersama Bang Andre Tugu, terus ke Bang Andre disebut sama Mbak Tuti ini ya, rajin keliling terus nanti. ke Taruban, ke Ya. Demak, ke Pemalang, ke Semarang, Batang. Ya. Dan itu tuh beliau itu selalu ada. Karena malah Beliau non sewu bermukim di mana? di Sidoarjo. Oh, di Sidoarjo. Dan Ya, salam beliau kenal itu dulu, ya, Pak yang Agus. nun sewu banyak membantu kita untuk Mbak Tuti pakai ini, mobil ini. Beliau yang membiayai. Saya udah sebenarnya udah pesimis tapi ya kalau niat baik kan selalu ada Ya. rezekinya katanya gitu. Pak. Jadi kalau di dalam jurnal saya pernah temukan begini. Uniknya produk-produk yang menyangkut warisan seni budaya. Siap. Dia katakan, percayalah bahwa ada orang yang tanpa pamrih akan berjuang di bidang itu. Betul. Nah itu beliau itu adalah seperti itu. Iya. Ya, karena kalau secara finansial keroncong sangat tidak layak untuk di saat ini ya, mohon maaf Ya, ini. memang Nah, itu. kalau tadi kembali lagi ke soal keprihatinan ya Pak ya. Sebenarnya itu musik apapun bisa maju di negeri ini karena memang kita kan mempunyai banyak sekali jenis musik dan kebudayaannya walaupun katanya itu bukan asli, ada yang bukan asli. Tapi kalau menyangkut keroncong itu kewajiban bangsa Indonesia untuk bisa betul-betul memperhatikan, paling tidak memperhatikan, paling tidak menyokong. Tidak suka nggak masalah, tapi jangan aku nggak suka keroncong, jangan. Karena kalau kita sudah mengatakan tidak suka satu jenis musik, berarti pengetahuan dia cuma sampai di situ. Sampai di situ. Nah, oke, teman-teman ya, Bapak Ibu yang kebetulan melihat kanal ini, gitu. Satu tantangan besar adalah bahwa seolah-olah meletakkan tanggung jawab pelestarian keroncong itu pada para seniman keroncong, penggiat. Padahal ya tidak bisa kita menyerahkan saja pada insan. Mereka sudah sibuk bagaimana caranya bertahan hidup sudah setengah mati Pak. Ya akhirnya kan yang kita lihat di mana-mana hanya mendaur ulang, mengcover lagu-lagu yang sudah ada begitu. Ya. Nah, Mbak Tuti, kalau melihat ya pejuang-pejuang keroncong di daerah, di Kalimantan ada Mas Bambang, di Goa ada Mas Didi, ya, di Sumatera Utara ada Mas Edi, di Nusa Tenggara Barat ada Mas Arianta gitu ya. Di Jawa Timur nih yang paling banyak. Banyak tuh Jawa Timur. Ya ada Pak Budi dari Madiun, siapa lagi? Pak Joko dari Surabaya. Pak terus Pak Ispan dari Ferry Pak Tulung Edi dari Agung. Malang, ya, Pak Ferry dari Tulung Tulung Agung. Mas Senyum. Nah, bagaimana Mbak Tuti melihat geliat ya dengan ada orang yang mau bergerak seperti itu gitu? Nah, itu yang membuat saya optimis Pak. Karena mungkin ya kalau di Jakarta ini ada istilah mau namanya orkes keroncong apapun boleh dilihat pemainnya sama. Itu kemarin sinyalemen yang dikemukakan oleh Mas Koko gitu. Iya, keprihatinannya cuma itu. Kenapa kok cuma itu saja yang mau belajar? Tapi ya karena
keterbatasan tempat untuk bisa menampilkan. Bagaimana orang mau saya belajar musik keroncong kalau memang tidak diberi tempatnya, sarananya untuk bisa menampilkan. Sekarang mereka maaf Pak ya, banyaknya keroncong itu mengisi hanya kafe atau restoran dan banyaknya mereka tidak mendapat sebagai panggung utamanya tidak ya dari yang punya restoran tersebut, tapi mereka membebaskan silakan, tapi silakan gimana caranya mendapat uang sendiri dengan membuka istilahnya pakai kotak apresiasi sawer itu. Iya, sedih sebenarnya sedih, tapi itulah mereka harus bertahan hidup dengan itu, mau apa lagi. Mbak Tuti tadi mengatakan nggak prihatin, oke, ketika berlanjut baru tahu inilah sebetulnya. Ada bedanya di situ, Pak. Itu saya berkata tidak prihatin karena di Jawa Timur sangat maju. Sangat maju. Mereka berjuang untuk bisa bulan ini ada di Caruban, bulan depan di Sidoarjo, bulan depannya lagi ada di Magetan, saya ke sana. Terus bulan depannya lagi yang besar sekali itu adalah di Blitar. Ya, Mbak Tuti. Luar biasa. Ya, kan geliatnya banyak di daerah. Hanya kan saya membayangkan begini gitu. Oke lah, sebagai kegiatan keroncong, ya ada lomba-lomba, ada silaturahmi keroncong dan lain sebagainya, apapun bentuknya itu. Tapi kan pertanyaan mendasarnya itu, apakah mereka dihargai sebagai karya seperti layaknya genre musik yang lain? Kalau tadi dikatakan, waduh, kesempatan munculnya jarang nih. Ini saya melihat seperti duluan mana itu, ya ayam dan telurnya itu gitu. Nah, itu. Ya, apakah karya yang bagus akan memancing orang untuk mengundang atau kepedulian dulu baru ini bergerak. Nah, saya rasa mudah-mudahan diskusi di ruang publik ini bisa membawa kita pada satu pemahaman yang sama. Bahwa keroncong memang harus berjuang bersama-sama, perbaiki karyanya. Harus tampil beda, Pak. Ya. Harus tampil beda. Harus memiliki perbedaan. Ya, perbedaan. Tidak ikut-ikutan ada di sana. Misalnya kita lihat Paksi Band sekarang sudah maju dengan caranya. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut. Terus ada lagi di Jawa Timur ada Impresi. Mas Ferry dari Tulung Agung, mereka punya warna sendiri-sendiri. Nah itu, tapi ya sekali lagi memang tidak selalu mendapat tempat untuk bisa menampilkan. Kalau tidak ada, kalau tidak ada orang seperti Pak Iwan misalnya. Wah, tidak Mbak, saya hanya memang kebetulan senang. Maksud saya begini Pak, maksud saya gini, saya berharap bahwa kembali lagi ya, pemerintah itu saat-saat ini kan yang dipikir bagaimana caranya menangkan. Saya kalau pilpres kejauhan ya, misalnya ingin menjadi anggota DPR, itu aja yang dipikirkan bagaimana mendapat uang situ. Tapi mereka berlomba-lomba untuk mencari suara lewat basis-basis ya termasuk orang-orang keroncong ya itu. Tapi kalau yang paling banyak diminati kan misalnya rock, ya mereka mengambilnya rock. Jarang ada keroncong untuk kampanye gitu, jarang mereka memakai. Tapi kalau di Jawa Timur kenapa? Ya. Jawa Timur atau Jawa Tengah, Solo lah ya, Semarang, Jogja. Agak ke sini ini agak repot Pak, khususnya Jakarta. Ya, ini mudah-mudahan ada unsur dari pemerintah atau DPR ya, yang kebetulan melihat kanal ini, coba pikirkan ya apa yang kita bisa lakukan untuk seni budaya asli Indonesia termasuk keroncong ini agar tetap terus bertumbuh gitu. Ya, karena nggak ada pilihan lain. Saya lihat keroncong, coba kita cekin. Semua lagu-lagunya syarat dengan pesan nilai-nilai. Iya. Cinta Puitis, tanah Pak. air, cinta lingkungan, cinta sesama. Kayak keroncong suci itu saya terkenal, Pak. Itu saya sangat senang sekali misalnya, karena ada kata-kata indah itu. Coba. Bermula Saya lihat yang pertama kali. Mas melihat dia ada di sini. Di dalam saya mendekati. Puitis banget. Waduh. Alangkah senangnya
jika saya Menjadi. Oh, beda. Nah, ini. Beda. ini Anu, ya ini tone-nya kata sepasang merpati hingga kaki nini. Oh suci kekasihku. Mana ada genre musik lain yang bicara gitu ya? Cita-cita Wah, seperti itu ya. Aduh, seperti sepasang merpati sampai kaki Sampai nini gitu. Wah, kakek nenek. luar biasa. Lalu. Nah ini yang saya rindu Mbak. Mengapa ya dengan cara kami, saya bersama-sama guru di Sekolah Pilar Indonesia, Sekolah Insan Prima, Ya. tetap mau bilang. Mbak Tuti sendiri kan pasti kaget ketika saya nyanyi. Tidurlah Terus terang Pak, saya rada-rada iri juga gitu Pak. Saya bukan saya ya, artinya dari GNP Geman Ya. Nada Pertiwi itu bikin atau merekam lagu saya itu untuk mencapai bisa tulisannya bisa 100 itu udah 5-10 tahun baru. Mbak Tuti, Mbak Tuti kan dibesarkan di dalam keroncong maksud saya. Iya. Era yang berbeda dengan kondisi saat ini. Mhm. Ketika Mbak Tuti dulu mau nggak mau harus lewat label ya, Label, ya. lewat label semuanya. Mhm. Tapi kan sekarang udah nggak perlu label lagi. Iya. Banyak mereka bikin konten lebih bagus. Ya. Ya. Ya, Jadi dan tergantung usaha berarti ya Pak tergantung ya. usahanya. Jadi saya rasa ketika kita mencoba membuat sesuatu karya yang berbeda dan kita yakini bagus, dilempar ke YouTube, saya rasa juga akan mendapat sambutan begitu. Iya. Ya, dan itu yang mencoba kami lakukan karena kami belum banyak Mbak produknya, baru 3 di kanal ya. 3 langsung door ya Pak ya. Amin. Amin. Taiwan itu masuk pada saat orang memang sangat Ya. merindukan Ya, cerita tentang keroncong. tentang keroncong. Belum ada podcast tentang keroncong. Dan ini tepat sekali waktunya karena kami juga sedang memperjuangkan keroncong itu terus naik ke atas. Terus naik ke atas. Sampai kita punya nanti ada Hari Nasional Keroncong Benar. atau Hari Keroncong Indonesia dan segala macamnya. Ya, saya dengar kemarin sempat dibahas ya pada saat pertemuan dengan Kementerian Dengan- Budaya ya. iya, Saya kebetulan karena ada agenda, Padahal Pak Iwan saya nggak diundang bisa loh. hadir. Iya, Diundang. saya mohon maaf nggak bisa hadir. Tapi saya akan mendapat update ya dari Mas Koko, Mas Diwakili Andri ya. dan sekarang diwakili ini. Pak Dekoko sama Iya. Bang Andre. Ya. Ya mudah-mudahan nanti itu kan yang kita dengar akan berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari UNESCO ya Iya. sebagai warisan seni budaya. Oke, jangan berpuas diri nanti kalau misalnya katakanlah itu bisa diraih. Yang justru PR besar kita adalah bagaimana seniman keroncong itu sejahtera, bagaimana musik keroncong bisa diterima di negeri sendiri. Dengan luar Makanya biasa. kami sedang memperjuangkan untuk mendapatkan pengakuan di Pengakuan. Indonesia dulu Pak. Ya, Bagaimana UNESCO bisa mengakui keroncong itu sebagai musiknya orang Indonesia. Ya, Kalau ya. orang Indonesia sendiri belum menempatkan keroncong di tempat yang baik. Baik, ya. Sebagai tuan rumah di negerinya sendiri, itu istilahnya ya. kan. Jadi kalau mau diakui, kemarin juga Bapak Saiful dan Bapak Usman juga mengatakan, ayolah bersatu, Ya, jangan ya, ya. berbeda pendapat dulu. Bagaimana dulu kita bisa membuat kita mempunyai Hari Keroncong supaya UNESCO itu Sudah bisa diputuskan melihat. Hari Keroncong, saya dengar Kurang lebih 1 PCB-nya Oktober. 1 Oktober ya. 1 Oktober karena Ya, bertepatan dengan lahirnya Bapak Gesang. Gesang. Pak Luar Gesang. biasa lah. Luar biasa memang. Ya, keroncong di Indonesia mau nggak mau kita harus tetap menempatkan sejarah keroncong ini sebagai bagian yang harus kita hargai. Iya. Pak Gesang lahir 1 Oktober dan karya-karyanya luar biasa lah. Iya, mendunia Pak. Mendunia. Masalahnya tuh kalau pencipta lagu banyak. Ya, Tapi lagu Bengawan Solo itu udah betul-betul mendunia. Oh, Jarang luar biasa. orang menyanyikan lagu-lagu lain ya selain Bengawan Solo. Bengawan Solo tuh di China, di Vietnam, di Jepang, di Belanda, di Suriname itu udah jadi seperti lagunya mereka. Nah, Malaysia, Singapura dan Singapura. Brunei sih udah nggak heran lah ya. Ya. Nggak heran. Ya, dari hasil apa yang dijelaskan oleh Mbak Tuti tadi, rasanya kita harus bersama-sama memikirkan sebetulnya keroncong itu menjadi tanggung jawab siapa. Nah, tentu saja kita berharap keroncong itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Gitu. Mbak Tuti, ya sepertinya diskusi ini tidak cukup sampai di sini. Saya berharap nanti kita bisa melanjutkan
diskusi di part berikutnya supaya kita semuanya bisa belajar langsung dari Diva Keroncong Indonesia yang sudah sangat lama menekuni, mengembangkan keroncong ini di tanah air. Sobat-sobat semuanya, sobat keroncong, ayo kita jaga keroncong, kita kembangkan keroncong, kita saling mendukung supaya keroncong tetap lestari dan menjadi musik pilihan di negeri kita sendiri. Salam keroncong. Esok hari kita berpura kembali.